Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ani Yunus, mahasiswa PPG Transformasi batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan nomor induk mahasiswa 25031170768. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Negeri 1 Kalinyamatan pada kelas 11 dengan tema bukti beriman yang meliputi memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Siap, gerak, berdoa mulai. Baik, hari ini Pak Andi Kapsen terlebih dahulu. Aditya Rizky, Ahmad Rizky Hanaroba, Ayulina, Daniaton Hasana, ya, silakan duduk kembali. Baik, hari ini siapkah untuk belajar? Ya, dikeluarkan buku pakainya. Miko, kemarin kita belajar tentang
berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu, pengetahuan dan teknologi. Apa hubungannya antara iman, kemudian ilmu dan kemudian teknologi? Keterkaitannya apa antara iman, ilmu dan teknologi? Ada yang bisa jawab? Ayo, masa lupa? Siapa? Ayo Rena. Iman itu arah atau jalan, kemudian sebagai pengetahuan dasar, teknologi sarana. Dan hari ini kita nanti akan membahas yaitu tentang bukti beriman, meliputi memenuhi janji, mensyukuri nikmat, melihara lisan dan menutup aib orang lain. Kenapa kita harus mempelajari ini? Supaya apa? Supaya nanti pada waktu kita sudah lulus dari SMK, ya diharapkan kalian sudah membiasakan menjadi orang yang memenuhi janji. Karena apa? Orang yang tidak memenuhi janji otomatis akan merugikan orang. Nanti kalian akan menganalisis cabang iman tersebut, yaitu memenuhi janji, mensyukuri nikmat, melihara lisan dan menutup aib orang lain. Bagaimana cara menganalisisnya? Nanti Pak Nik akan berikan soal studi kasus. Kalian harus berdiskusi kelompok. Ya, kita baca bersama-sama. Bisa? Saya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yusla alaikum ghairu muhillis saidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Oke, Mbak Siva tolong dibaca artinya. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji, dihalalkan bagimu hewan ternak kecuali yang akan disebutkan kepadamu keharamannya, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berikhram haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Surat ayat 1. Diperhatikan. Mang phải lông đen rõ. Sudah selesai, tidak terasa. Jadi menurut itu tadi, ya jangan bersedih kawan. Ya kita harus selalu prihatin dengan keadaan orang tua kita, apapun yang terjadi. Baik, dari video tadi yang sudah kalian tonton, ya, apakah tempat ini ada semua? Tempat ini ada? Oke, kita akan bahas satu persatu. Memenuhi janji ada tidak? Yang mana? Mau janji, yaitu janji seorang anak kepada orang tua. Hal ini dalam video tadi janjinya apa? Menjaga, merawat ibunya meskipun punya penyakit yaitu pikun. Akan membahas tentang memenuhi janji. Pengertiannya apa? Janji menurut bahasa Arab yaitu akad. Akad itu apa ini? Janjian atau ikatan yang kuat. Makanya jenis perjanjian, janji itu pasti dilakukan lebih dari 2 orang. Tadi sudah paham ya untuk pengertian janji, kemudian contohnya sudah paham ya. Kalau sudah paham langsung kita lanjut, yaitu mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat yaitu ungkapan berterima kasih kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Caranya gimana? Kita menggunakan segala nikmat tersebut
sesuai dengan tujuan nikmat yang diberikan. Contoh, tangan. Kalian kasih tangan. Ada nggak manusia diberikan tangan? Ada. Ada. Makanya gimana? Pakai kaki. Karena dia mensyukuri bahwa masih ada. Ya kita sambil bermain. Namanya belajar sambil bermain ya gini ya. Kita sudah punya nikmat, tapi kita tidak pernah mensyukuri. Ingat, masih ada tangan dari Allah SWT yang bisa membalikan keadaan kalian. Nah, ini kan keadaanmu. Misalnya tangannya Gusti Allah, ya. Pada waktu dia mengambil nikmatmu, yang terjadi apa? Ini kan masih kata. Yang terjadi apa? Yang terjadi dia akan merubah. Sama halnya, pada waktu kita bersyukur, kita tidak punya apa-apa, ya, yang terjadi apa? Sama saja. Yang terjadi dia akan mengembalikan harta kita sedikit demi sedikit. Makanya masalah dunia harus selalu melihat ke bawah, masalah akhirat harus melihat ke atas. Itu. Kita lanjut, nah, penelisan, ya, tuh mulutnya ditutup. Ya, yang bau mulut ditutup. Materi ketiga, tapi kita bahas, sudah paham ya untuk kita mensyukuri nikmat. Kita lanjut lagi melalui lisan. Pengertiannya yaitu berarti menjaga setiap ucapan yang keluar dari mulut agar selalu baik, benar, bermanfaat dan tidak menyakiti orang lain. Nah, yang terpenting yang mana? Yaitu pada waktu kita memelihara lisan, yang terpenting yaitu tidak menyakiti orang lain. Kita lanjut lagi. Nah, ini yang terpenting, menutup aib orang lain. Pengertiannya yaitu tidak mengungkapkan atau menyebarkan kesalahan, kekurangan, dan hal-hal memalukan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lainnya. Pilih kata apa, Bin? Apa? Pilih, orang ambil kaya nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, anggap saja ini rahasiamu. Nabi harus ngerti. Ya, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Simpan. Dah, wes. Oke. Tapi kan udah tahu rahasia. Pada saat dia mau menyebarkan rahasianya, yang terjadi apa? Yang terjadi dia akan mempengaruhi orang lain. Pertanyaannya, apakah informasi yang dia sebarkan valid atau tidak? Belum tentu. Hari ini kita membuat kelompok dengan cara spin. Sebagai yang menulis, bagian nanti tulis Mbak 1, 2, 3, 4 kelompok. Ya, ditulis 4 kelompok sesuai dengan cabang iman yang kita pelajari hari ini. Mari kita sama-sama berdoa ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Amin. Tasbih. Oke. Kelompok pertama yaitu siapa? Riana Maudiarapa. Panggilan saja. Ya. Siapa? Nomor 2. Oke. Ya, ayo beri tepuk tangan kalian semuanya. Untuk kelompok pertama sini 2, 3, 4. Ayo kelompoknya masing-masing. Ini akan membagikan studi kasus, yaitu tentang permasalahan sesuai dengan jumlah cabang iman. Kelompok pertama yaitu nanti studi kasusnya yaitu tentang jadi. Kelompok kedua berarti kelompok 3 kelompok 4 menuntut baik orang lain. Baik orang lain. Oke, mensyukuri. Kelompok 3 yaitu tentang analisa dan kita. Kelompok 4
kasus? Tidak? Ya. Kalau sudah, baik kita langsung mulai saja. Dimulai dari kelompok satu. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok satu ya. Mari presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelompok 1 yang bikin topik menepati janji. Kami yang berkeluarga 4, saya Muhammad Agus Sabrul Wahid. Saya Ahmad Rizky Hanaroba. Saya Jidan Faiha. Saya Rana Maulidina. Kami akan membacakan soal dahulu. PT Sinar Jaya adalah sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi barang elektronik. Pada awal tahun, manajemen menjanjikan kepada seluruh karyawan bahwa jika target penjualan tahun ini tercapai, maka seluruh karyawan akan mendapatkan bonus tahunan sebesar 1 kali gaji pokok. Kronologi kejadian: Januari, manajemen menyampaikan janji bonus dalam rapat tahunan. Januari sampai November, karyawan bekerja keras, bahkan melakukan lembur secara rutin. Desember, target penjualan berhasil tercapai, bahkan melebihi 10% dari yang ditetapkan. Akhir Desember, manajemen mengumumkan bahwa bonus tidak dapat diberikan karena alasan efisiensi anggaran perusahaan. Pertanyaan: berdasarkan cerita di atas, bahwa mengingkari janji dapat merugikan orang lain. Apa dampak negatif dari mengingkari janji? 2. Bagaimana solusi yang harus dilakukan perusahaan kepada karyawannya? Dampak negatif: 1. Tidak mendapatkan kepercayaan dari karyawan. 2. Penurunan moral dan motivasi kerja. 3. Potensi konflik. 4. Kerusakan reputasi perusahaan. Solusinya yaitu yang pertama membayar bonus sesuai janji, yang kedua permintaan maaf resmi, yang ketiga evaluasi dan perbaikan tata kelola. Sekian presentasi dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok selanjutnya yaitu kelompok 2, silakan untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 2 dengan topik mensyukuri nikmat yang beranggotakan 5 orang. Perkenalkan, saya Ayulina Suryaningsih, saya Jadiatul Hasanah, saya Marsha Sasnasia, saya Sifarisya Permatasari. Saya Zul Musyrajam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Ahmad adalah seorang pengusaha muda yang dulunya hidup dalam keterbatasan. Ia berasal dari keluarga miskin. Namun karena kerja keras dan bantuan dari berbagai pihak, termasuk beasiswa pendidikan, pinjaman modal dari keluarga, serta koneksi dari teman-temannya, ia berhasil mendirikan usaha sendiri di bidang kuliner. Dalam waktu 5 tahun, Ahmad menjadi salah satu pengusaha sukses di kotanya. Setelah usahanya berkembang, Ahmad mulai hidup mewah, membeli mobil sport, sering liburan ke luar negeri, dan berpesta. Namun, ia mulai melupakan masa lalunya dan orang-orang yang pernah membantunya. Ia mulai tidak bersyukur, bahkan lalai dalam beribadah. Ia tidak lagi memberi sedekah seperti dulu, bahkan menganggap remeh zakat. Ketika keluarganya yang dulu membantunya meminta bantuan, ia berkata, "Itu dulu, sekarang saya sukses karena usaha saya sendiri." Dalam waktu singkat, Ahmad terjerat masalah hukum karena kasus pajak dan pelanggaran izin usaha. Banyak asetnya disita, usahanya bangkrut, dan rekan-rekannya meninggalkannya. Pertanyaannya, 1. Berdasarkan cerita di atas, bahwa mengingkari nikmat akan berdampak buruk bagi diri kita sendiri. Apa dampak negatif dari mengingkari nikmat? 2. Apa hikmah yang didapat berdasarkan cerita di atas? Saya akan menjawab
pertanyaan nomor 1. Dampak negatif mengingkari nikmat. 1. Kehilangan nikmat. 2. Mendatangkan azab atau musibah. 3. Hilangkan ketenangan hidup. 4. Tidak pernah merasa puas. 5. Jauh dari Allah. Saya menjawab pertanyaan nomor 2. Hikmah yang dapat diambil: 1. Pentingnya bersyukur atas nikmat yang diberikan. 2. Mengingatkan nikmat dapat membawa kehancuran. 3. Kesuksesan tidak hanya karena usaha sendiri, tapi juga dengan bantuan orang lain. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3 bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mempresentasikan studi kasus soal pemeliharaan lisan, izinkan kami berkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya, nama saya Muhammad Haidar Mubarak. Nama saya Tia Rizky Dwi Saputra. Saya Trisa Hidayat Hasanah. Saya Vera Hidayat. Sebelumnya kami ingin membacakan soal studi kasus bertopik pemelihara lisan. Rina adalah seorang siswa SMA yang dikenal pandai dan aktif dalam organisasi OSIS. Namun, ia memiliki kebiasaan berbicara tanpa berpikir panjang, terutama di media sosial. Ia sering mengomentari penampilan, gaya bicara, atau kebiasaan teman-temannya, baik secara langsung maupun melalui status-status sindiran atau nyinyir. Kronologi kejadian: 1. Permulaan konflik. Dalam suatu acara sekolah, salah satu teman sekelasnya, Winda, tampil membawakan puisi. Rina menulis status di media sosial, "Baca puisi kok kayak robot, gak ada perasaan." Meskipun tidak menyebut nama, banyak teman tahu bahwa itu ditunjukkan untuk Winda. 2. Dampak langsung. Winda merasa sangat malu dan sedih. Ia sempat absen beberapa hari dari sekolah karena merasa dibully secara halus. Guru BK mengetahui hal ini dan mulai menyelidiki. 4. Etika, pemanggilan dan mediasi. Rina dipanggil oleh guru dan diberikan pembinaan mengenai pentingnya menjaga lisan dan etika berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan. 4. Permintaan maaf dan refleksi diri. Setelah mediasi, Rina meminta maaf kepada Winda dan mengakui bahwa ia sering berbicara tanpa memikirkan perasaan orang lain. Ia mulai belajar untuk lebih bijak dalam berbicara. Pertanyaannya: 1. Berdasarkan cerita di atas, bahwa tidak menjaga lisan bisa merusak hubungan sosial. Apa dampak negatif dari tidak menjaga lisan? 2. Apa hikmah yang didapat berdasarkan cerita di atas? Dampak negatifnya yaitu bisa membuat depresi, membuat seseorang sakit hati, merasa terbuli, dan membuat seseorang menjadi tidak percaya diri. Untuk hikmah, jika kita tidak bisa memelihara lisan, kita bisa menyakiti hati orang lain tanpa kita sadari. Seperti dalil yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbicara yang baik, atau jika tidak mampu, maka diamlah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebih, jika ada salah kata mohon dimaafkan, jika ada yang sayang mohon diungkapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
ingin membawakan topik menutupi aib orang lain. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya, Fayurus Diana Maulida, Saya Ninda Ayu Lestari. saya Unsa Fatmala, Saya juga tidak Ya. Soal studi kasus, Dina dan Sari adalah teman dekat di sekolah. Suatu hari, Sari menceritakan masalah keluarganya kepada Dina, bahwa orang tuanya sedang mengalami konflik serius dan hamil bercerai. Sari meminta agar Dina merahasiakan cerita tersebut. Namun, keesokan harinya, Dina menceritakan hal itu kepada teman-teman lain dengan alasan cuma cerita biasa biar gak stres sendiri. Kronologi kejadian, awal kepercayaan. Sari curhat kepada Dina karena merasa Dina bisa dipercaya dan ingin mendapat hubungan. Penyebaran aib. Dina menceritakan masalah keluarga Sari kepada 3 teman lain di kelas. Cerita itu menyebar semakin luas, bahkan sampai ke guru dan siswa kelas lain. Dampak bagi Sari. Sari merasa sangat malu dan tertekan. Ia menjadi bahan gosip dan beberapa teman menjauhinya. Prestasinya menurun karena tidak fokus dan mengalami stres emosional. Konflik terbuka. Sari mengetahui bahwa Dina adalah sumber utama penyebaran cerita, dan akhirnya mereka berselisih dan tidak lagi berteman. Pertanyaan 1. Berdasarkan cerita di atas bahwa membuka aib orang dapat merusak pertemanan, bagaimana pandangan Islam tentang mengenai orang yang suka membuka aib orang lain? 2. Apa hikmah yang dapat diambil berdasarkan cerita di atas? Berikut adalah jawaban nomor 1. Membuka aib orang lain termasuk perbuatan tercela. Membuka aib orang lain sama saja seperti menaruh orang di muka orang tersebut. Islam melarang dikarenakan dapat merusak kehormatan, menimbulkan fitnah, dan merusak hubungan persaudaraan. Berikut adalah jawaban nomor 2. 1. Kita harus menjaga kepercayaan teman dan tidak menyebarkan cerita pribadi orang lain. 2. Perkataan yang sembarangan bisa melukai perasaan orang dan merusak hubungan baik. 3. Jangan mudah menceritakan masalah orang lain meskipun dengan alasan bercanda atau ingin mengurangi stres. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kita sudah belajar tentang studi kasus yang ada di suatu permasalahan, baik memenuhi janji, baik mensyukuri nikmat, baik itu tadi melihara maupun menutupi aib orang lain. Kesimpulannya apa? Pelajaran yang kita ambil dari hal tersebut, yaitu kesimpulannya kita harus bisa membiasakan diri untuk bersikap apa? Tanggung jawab, kemudian memenuhi janji, mensyukuri nikmat yang ada, kemudian dapat memelihara lisan kita supaya kita tetap bisa bicara dengan baik dan tidak menyakiti orang lain. Kemudian yang keempat, menutup aib orang lain. Ya, yang namanya menutup berarti tidak elok kalau kita membuka aib orang lain. Karena apa? Menjaga supaya seseorang tersebut tidak drop atau tidak istilahnya down. Karena apa? Pada waktu aib seseorang itu dibuka, seperti apa tadi dibilang, menaruh orang di muka orang lain. Orang tak atau arang? Arang ya. Masa menaruh orang di muka orang lain, iya itu. Baik, rangkuman dari materi hari ini yaitu pertama, janji adalah suatu kesanggupan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam usaha mendapat kepercayaan. Yang kalian ingat itu hanya janji itu ini, melakukan, meninggalkan untuk mendapatkan kepercayaan orang lain. Secara ringkasnya seperti itu. Ya, bedanya kalau mensyukuri nikmat berarti mensyukuri nikmat yaitu kita berterima kasih kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Intinya itu. Kemudian yang terakhir ketiga, memelihara lisan berarti menjaga ucapan dan yang terpenting tidak menyakiti orang lain. Intinya itu, memelihara lisan, menjaga ucapan sesuai situasi kondisi dan tidak menyakiti orang lain. Kemudian yang keempat, menutup aib orang lain yaitu tidak mengungkapkan atau menyebarkan kesalahan. Kesalahan tidak perlu disebarkan. Ya, cukup
face to face. Kalian bicara hanya 4 mata. Jangan Bu sebagai di semua temanmu. Karena apa? Itu tidak baik, tidak elok. Ya kasihan. Ya kalau orang yang kamu bicarakan itu menerima, kalau udah kan bisa menjadi perpecahan di antara pertemanan kalian. Kita kuis terlebih dahulu untuk mengetahui, mengukur seberapa pahamkah kalian dalam menerima materi pelajaran hari ini. Ya, siap? Siap. Kalau siap, ayo semuanya bilang konsentrasi. Konsentrasi dimulai salah bumbu. Yo, beri tepuk tangan untuk kita semua dulu ya. Oke, kita spin lagi. Kita spin. Daniatun Hasana. Ayo, cepat Daniatun. Ya, pilih yang mana? Bacanya nomor 4. Nomor 4 tentang apa? Yaitu tentang kunci kalimat. Ini Pak. Hidupnya menjadi gelisah, apakah benar? Benar? Oke, benar. Baik, sudah selesai materi kita dan mendapatkan nilai 10. Berarti kalian sudah paham, yaitu tentang bukti beriman. Ya, minggu depan kita nanti akan membahas bab 3, yaitu tentang perkelahian antar pelajar, menjauhi narkoba dan menjauhi kekerasan. Minggu depan nanti kita akan bahas. Baik, sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa dengan bacaan hamdalah bersama. Sebagai penutup, mari kita nyanyi bersama, yaitu Surgamu dari grup band Ungu. Ya, kita nyanyi bersama. Mas Dapil bisa untuk mengarahkan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengajar tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi memberikan arti kehidupan di masa depan.